Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oli Cesaria Regina, NIM 2020 150311121, Ilmu Pemerintahan C, SLQ 14. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum bacaan dari mat. Pengertian dari mat sendiri adalah bacaan panjang yang salah satunya apabila terdapat huruf alif setelah harakat fathah. Contohnya adalah fa, ma, dan ka. Mat far'i sendiri secara bahasa memiliki arti cabang, sedangkan menurut istilah mat far'i adalah mat yang digunakan sebagai hukum tambahan dari mat yang asli, yang disebabkan oleh hamzah ataupun sukun. Macam-macam mat far'i, ini ada 10. Yang pertama ada mat wajib mutasil, yang kedua adalah mat jaiz munfasil, ketiga mat silah tawilah, keempat mat lain, kelima mat arid li sukun, keenam mat lazim harfi mustaqol, ketujuh mat lazim harfi mukhaffaf, yang kedelapan adalah mat lazim mustaqal kilmi, kesembilan mat lazim mukhaffaf kilmi, dan yang terakhir adalah mat far'i. Penjelasan yang pertama mengenai tentang mat wajib mutasil. Di dalam Al-Quran, mat wajib mutasil ditandai dengan adanya garis lengkung yang tebal yang mana tanda tersebut dibaca panjang. Contohnya pada An-Nasr ayat pertama, idza jaa, pada bagian ja dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harakat. Yang selanjutnya adalah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil adalah bacaan yang terpisah akan tetapi boleh dibaca panjang. Hukum bacaannya ialah apabila mat tabi'i seperti membaca mat wajib mutasil, yakni 5 harakat atau 5 ketuk. Akan tetapi mat jaiz munfasil juga dapat dibaca panjang 1 alif atau 2 harakat seperti membaca mat tabi'i. Contohnya adalah Al-Kautsar ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Yang selanjutnya adalah mat silah tawilah. Mat silah tawilah dibaca apabila hak zamir bertemu dengan hamzah yang berharakat dan harus didahului dengan huruf yang berharakat pula. Jika tidak bertemu dengan huruf hamzah, maka mat akan berubah menjadi mat silah fasirah. Cara membacanya adalah memanjangkan sampai 5 harakat atau 2,5 alif, termasuk pada hak zamir dan yang berharakat dhammah maupun kasroh. Contohnya adalah pada surat Al-Imran ayat 30. Wa bainahu ammadan ba'ida. Pada huruf hak zamir, pada kalimat wa bainahu bertemu dengan huruf hamzah berharakat fathah sehingga membacanya panjang 5 harakat. Yang selanjutnya adalah mat lain. Kata kunci yang harus dihafal dan harus diingat adalah dalam mat lain adanya huruf ya dan huruf wawu. Mat lain adalah bacaan yang lembut dan halus. Mat lain tidak boleh dibaca panjang kecuali dalam keadaan diwakafkan. Cara membacanya adalah dengan cara membaca huruf yang berharakat fathah terlebih dahulu, lalu disambungkan dengan huruf wawu atau ya dengan cara dibaca panjang, kemudian dikunci dengan huruf hijaiyah setelahnya. Contoh bacaan mat lain adalah salah satunya mat lain ya sukun. Pada kalimat tersebut tertulis hazal baiti, akan tetapi karena diwakafkan maka membacanya hazal bait. Selanjutnya adalah mat arid li sukun. Bacaan panjang yang disebabkan oleh huruf mat yang bertemu dengan sukun dikarenakan adanya wakaf pada akhir ayat. Akan tetapi jika bacaan tersebut tidak diwakafkan maka akan tetap menjadi mat yang asli. Hukum bacaan mat arid li sukun sendiri terbagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah tul panjang yang panjangnya sepanjang 6 harokat, yang kedua adalah tawasud yang sedang sepanjang 4 harokat, dan yang terakhir adalah kasar atau pendek sepanjang 2 harokat. Contoh bacaannya adalah hukum bacaan mat arid li sukun. Rabbil alamin, malikin nas, ma ta'budun, sahun. Selanjutnya adalah mat lazim harfi mustaqol. Pada hukum bacaan mat lazim harfi mustaqol ialah adanya tanda mat yang bertemu dengan tasdid pada salah satu huruf fawatihus suwar. Cara membacanya adalah dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya pada Quran surat Maryam ayat pertama. Selanjutnya mat lazim harfi mukhaffaf.
memiliki arti huruf yang wajib dibaca panjang dan diringankan. Hukum bacaannya apabila terdapat huruf hijaiyah pada awal surah yang terdiri dari satu huruf atau lebih, yakni huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Panjang mad lazim huruf muqaffaf yakni satu alif atau dua ketukan. Contohnya pada surat Yasin ayat pertama terdapat pada huruf ya, Yasin. Selanjutnya mad lazim mustaqal jumi. Mad yang berarti panjang lazim artinya pasti, mustaqal artinya diberatkan, dan jumi artinya kalimat. Mad ini adalah hukum bacaan yang terjadi jika mad bertemu dengan tasydid di dalam satu lafaz. Hukum mad sendiri terdiri dari alif, wawu, dan ya. Cara bacanya adalah dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif dan suaranya diberatkan karena terdapat huruf mad yang diimbangi dengan huruf yang berharokat tasydid dalam satu kata. Contohnya pada surat Al-Fatihah ayat 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah mad lazim muqaffaf ini. Cara membacanya sepanjang 3 alif atau 6 harokat dan dibaca secara ringan. Hukum bacanya apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang berharokat sukun yang tidak terletak pada akhir kalimat. Contoh bacaannya adalah Athumma iza mawaqa'a amantum bih al-anna waqad kuntum tastajilun. Selanjutnya adalah, dan yang terakhir, ini adalah mad farqi. Mad memiliki arti panjang, sedangkan farqi memiliki arti pembeda. Hukum bacaan mad farqi adalah mad badal yang bertemu dengan huruf bertasydid. Cara membacanya adalah 3 alif atau 6 harokat. Contoh mad farqi hanya terdapat pada 4 ayat Al-Quran, yang yaitu pada surat Yunus ayat 59, surat An-Naml ayat 59, dan surat Al-An'am ayat 143 dengan 144. Salah satu contohnya adalah Qulil hamdulillahi wal salamun ala ibadihi alladzina astafa Allahu khairun amma yusrikun. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata tentang penjelasan tentang hukum bacaan mad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.